Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Dewisnu Dharma Putra dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2415091057. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS Agama Hindu yang saya buat. Jadi pertama-tama kita masuk ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama menjawab 10 soal yang sudah diberikan untuk UTS, dan yang kedua yaitu penjelasan Widistrade atau penjelasan salah satu bagian dari Pancastrade. Kita lanjut ke materinya. Materi yang pertama yaitu menjawab 10 soal UTS. Untuk soal yang nomor pertama, jadi Awatara dan orang suci dapat Anda lakukan dan rintis dalam kehidupan sehari-hari. Tolong berikan langkah-langkah praktis Anda berperan sebagai awatara dan orang suci. Jadi, di soal nomor 1 ini meminta untuk apa saja langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan untuk menerapkan sebagai berperan awatara atau orang suci di kehidupan sehari-hari. Jadi, hal-hal atau langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu yang pertama berbuat baik tanpa pamrih, seperti awatara yang turun untuk menegakkan dharma. Yang kedua yaitu ada menjaga ucapan dan tindakan dengan menghindari kata-kata kasar atau fitnah. Yang ketiga ada berdoa dan meditasi secara rutin guna menjaga hubungan dengan Tuhan. Yang keempat ada mengendalikan emosi guna mengendalikan amarah, iri, dan ego. Yang terakhir ada terlibat kegiatan sosial dengan melakukan bakti sosial, gotong royong, dan kegiatan kemanusiaan yang lainnya. Jadi kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jadi, di sini, di soal nomor 2 ini diminta untuk menceritakan pengalaman hidup yang berhubungan dengan renungan berikut. Dari renungan tersebut, hal yang saya tangkap yaitu tentang karma. Jadi, apapun yang kita lakukan akan kita tuai nantinya. Jadi, pengalaman yang saya pernah alami yaitu ketika saya membantu teman saya belajar atau memahami tugas yang tidak dimengerti oleh teman saya, yaitu contohnya tugas dengan komputer ketika saya masih di bangku SMK. Jadi saya sering membantu teman saya yang sedang mengalami kesulitan untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, ketika saya SMK, saya sedikit kurang di pelajaran matematika. Jadi, teman yang saya bantu tersebut dengan senang hati akan membantu saya ketika saya mengalami kesulitan dalam memahami soal atau memahami tugas yang diberikan oleh guru tentang matematika tersebut. Jadi dari hal tersebut, hal tersebut merupakan contoh nyata dari perbuatan, karma, dan apa yang kita tuai yaitu pala dari perbuatan yang saya lakukan. Jadi kita lanjut ke nomor 3, yaitu dengan soal yoga berarti penyatuan yang bermakna penyatuan dengan alam atau penyatuan dengan Sang Pencipta. Yoga merupakan salah satu dari 6 ajaran dalam filsafat Hindu
yang menitik beratkan pada aktivitas meditasi atau tapa di mana seseorang memusatkan seluruh pikiran untuk mengontrol panca, panca inderanya dan tubuhnya secara keseluruhan. Jelaskan dan beri contoh tahap-tahap Astanga Yoga. Nah, di sini kita diminta untuk menjelaskan dan memberikan contoh tahap-tahap Astanga Yoga, di mana tahap-tahap tersebut ada 8 karena Asta yaitu 8. Jadi, untuk tahap yang pertama yaitu Yama atau pengendalian diri sosial, di mana prinsip moral dalam hubungan dengan orang lain. Nah, Yama ini memiliki bagian yaitu bagian atau nilai, yaitu ada ahimsa, yaitu tidak menyakiti, satya, artinya kejujuran, asteya, yang artinya tidak mencuri, brahmacharya, artinya pengendalian diri terhadap nafsu, aparigraha, yang artinya tidak serakah. Contoh dari yama yaitu tidak membuli kawan atau menyakiti kawan. Yang kedua ada niyama atau disiplin diri pribadi. Niyama adalah prinsip untuk membentuk karakter diri yang baik. 5 nilai niyama yaitu saucha, kebersihan, santosa, bersyukur, tapas, disiplin, swadhyaya, belajar diri, iswara pranidhana atau berserah kepada Tuhan. Contoh niyama yaitu menjaga kebersihan badan dan pikiran. Yang ketiga ada asana atau postur tubuh, di mana melatih tubuh agar sehat dan stabil untuk meditasi. Contoh asana yaitu melakukan posisi yoga seperti Padmasana, duduk bersila, Tadasana, berdiri tegak, Bhujangasana atau pose ular kobra, dan sebagainya. Yang keempat ada pranayama atau pengendalian nafas. Pranayama ini mengatur energi hidup prana lewat nafas. Contoh pranayama yaitu latihan nadi sodhana, pernafasan lubang hidung secara bergantian untuk menenangkan pikiran dan tubuh. Ke tahapan kelima, yaitu pratyahara atau penarikan indera. Pratyahara atau menarik perhatian dari luar ke dalam. Contoh pratyahara yaitu saat bermeditasi, menutup mata dan fokus pada nafas agar tidak terganggu oleh suara dari luar. Yang keenam ada dharana atau konsentrasi, memusatkan pikiran pada satu titik. Contoh dharana yaitu fokus pada mantra atau titik di antara alis saat bermeditasi. Yang ketujuh ada dhyana, meditasi, yaitu keheningan pikiran, meditasi tanpa gangguan. Contoh dhyana yaitu diam dengan kesadaran penuh dan tidak terbawa pikiran yang datang. Yang kedelapan ada samadhi, yaitu penyatuan dengan Tuhan. Samadhi adalah keadaan puncak atau menyatu dengan kesadaran suci. Contoh samadhi yaitu merasakan murni keheningan total di dalam diri. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 4 dengan soal Tuhan dalam agama Hindu disebut sebagai Brahman atau Sang Yang Widi. Selain itu, pada dasarnya, ketuhanan dalam agama Hindu percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi sistem ketuhanannya terkoordinasi dalam konsep Trimurti. Tuhan adalah kebenaran, Tuhan ada di mana-mana, jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan kebenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Di sini diminta untuk memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran.
Jadi yang saya dapat ada 3, yaitu sebenarnya banyak. Saya hanya menjelaskan 3, yaitu dengan cara menegur teman yang berbuat salah dengan baik dan lembut agar tidak terjadi konflik dengan teman. Kita dapat menegur teman yang berbuat salah dengan baik dan lembut agar teman mau menerima teguran kita dan mau memperbaiki diri. Kedua, yaitu bersikap adil di tengah konflik. Jadi, saat berada di tengah konflik, kita tidak boleh berada di satu pihak atau kita pro kepada pihak satu dan tidak setuju dengan pihak yang lainnya, sehingga tidak seimbang saat bersikap di tengah konflik. Yang ketiga, yaitu memaafkan kesalahan orang yang pernah menyakiti kita. Jadi, ketika kita mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh teman kita atau orang lain, mungkin kita harus memaafkan kesalahan orang tersebut, karena tidak ada gunanya jika kita menyimpan dendam atau menyimpan perasaan yang tidak menyenangkan di dalam diri kita. Perasaan tersebut hanya akan merusak diri kita. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini mirip dengan nomor 2. Soal nomor 2. Jadi, saya jawab dengan jawaban yang mirip dengan nomor 2. Yaitu di nomor 5 ini, kita diminta untuk memberikan contoh pengalaman hidup yang pernah dialami yang berhubungan dengan karma pala. Jadi, pengalaman hidup saya yaitu membantu teman untuk belajar ketika saya sedang duduk di bangku SMK hingga saat ini. Dan ketika saya mengalami kesulitan memahami soal atau tugas yang diberikan, khususnya matematika, karena saya tidak terlalu bisa matematika, jadi teman saya akan dengan senang hati membantu saya agar dapat memahami dan menyelesaikan tugas matematika yang diberikan. Jadi hal tersebut merupakan contoh nyata dari karma yang saya lakukan dan pala yang saya tuai. Jadi kita lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini ada pernyataan sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki, atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Di sini kita diminta untuk menjelaskan masing-masing tahap tersebut. Jadi, di tahap sebelum meditasi, cucilah muka dengan tangan serta kaki, atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Jadi di tahapan ini adalah tahapan sebelum melakukan meditasi yang berguna untuk membersihkan kotoran yang menimbulkan gangguan saat meditasi. Dan selanjutnya tahapan duduklah dengan nyaman menggunakan alas atau selimut. Jadi tahapan ini berguna agar ketika duduk, misalnya kita duduk di lantai, tidak terasa dingin, sehingga dapat mengganggu proses meditasi. Jadi dengan menggunakan alas, jadi ketika duduk tidak terasa dingin dan tidak mengganggu proses meditasi. Selanjutnya, itu posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Tahapan ini berguna agar punggung tidak sakit dan tangan tidak lelah ketika melakukan meditasi. Selanjutnya ada pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Tahapan ini berguna agar fokus pada mantra saat melakukan meditasi. Lanjut ke nomor 7. Nah, di nomor 7 ini ada soal yaitu agama Hindu
mengenal adanya Dasa Awatara yang sangat terkenal di antara awatara lainnya. Dasa Awatara adalah 10 awatara yang diyakini sebagai penjelmaan Dewa Wisnu dalam misi menyelamatkan dunia. Dari 10 awatara, 9 di antaranya diyakini sudah pernah menyelamatkan dunia, sedangkan 1 di antaranya, awatara terakhir yaitu Kalki Awatara, masih menunggu waktu yang tepat. Konon katanya, Kalki Awatara akan muncul pada akhir zaman Kali Yuga untuk turun ke dunia. Kisah-kisah awatara tersebut terangkum dalam sebuah kitab yang disebut Purana. Jadi yang menjadi pertanyaan yaitu, mengapa awatara yang turun ke dunia dominan dari Dewa Wisnu? Jelaskan dalam peran sehari-hari Anda dapat berperan seperti layaknya awatara. Jadi, kenapa awatara yang turun ke dunia itu dominan Dewa Wisnu? Di dalam ajaran agama Hindu, Dewa Wisnu adalah salah satu dari Trimurti, yaitu Dewa Pemelihara, di mana tugas utama Dewa Wisnu yaitu menjaga keseimbangan dan kelestarian alam semesta, serta menegakkan Dharma atau kebenaran. Ketika atau saat adharma atau kejahatan makin merajalela. Karena itu, saat dunia dalam kekacauan, Dewa Wisnu akan turun dalam bentuk awatara untuk memulihkan keseimbangan dunia. Nah, untuk cara berperan seperti awatara dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa kita lakukan yaitu menolong orang yang sedang kesulitan, menjaga lingkungan dan alam, berbuat baik tanpa pamrih, dan menjaga keadilan di lingkungan. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 8. Di nomor 8 ini kita ditanyakan bahwa Ida Sang Hyang Widi Wasa bersifat Wiyapi Wiyapaka, ada di mana-mana. Tolong jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi, di sini yang ditanyakan yaitu bagaimana cara membuktikan bahwa Ida Sang Hyang Widi Wasa itu bersifat Wiyapi Wiyapaka. Di sini sebenarnya banyak cara untuk membuktikannya, tapi saya hanya mengambil 2, yaitu melalui lingkungan sekitar. Misalnya kita ketika bangun pagi hari, kita melihat matahari yang terbit dan bersinar setiap hari. Dan juga ketika perubahan cuaca yang terjadi di sekitar, tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh sendiri tanpa ditanam oleh manusia. Hal-hal tersebut merupakan bukti atau contoh kecil dari kebesaran Tuhan yang ada di mana-mana. Jadi, yang kedua ada juga melalui karma. Jadi, Tuhan mengetahui segala perbuatan yang kita lakukan, dan Tuhan akan memberikan karma yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan. Lanjut ke nomor 9. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dalam hukum karma pala. Jadi di sini saya memiliki 3 contoh. Itu yang pertama ada menolong dengan tulus tanpa pamrih. Jadi ketika menolong dengan tulus dan tanpa pamrih dan membantu orang lain dengan niat yang tulus karma baik akan datang ketika kita menerima bantuan atau kita memberikan bantuan kepada orang lain, sehingga karma baik akan menyertai kita. Yang kedua ada menghindari balas dendam, yaitu ketika kita disakiti oleh orang lain, kita tidak perlu melakukan pembalasan kepada orang tersebut karena karma akan membalas perbuatan orang tersebut. Dan ketika kita tidak melakukan balasan kepada orang tersebut, karma baik akan datang kepada kita. Yang ketiga yaitu jujur dalam bertindak. Jadi ketika kita jujur dalam melakukan segala tindakan, jadi hidup akan dipenuhi kebenaran dan perasaan akan terasa baik dan karma baik akan selalu mengikuti kita.
Slide-nya yaitu nomor 10 atau nomor terakhir. Di sini ditanyakan, yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jadi di sini ditanyakan, tolong jelaskan mengapa yoga asana penting untuk meditasi. Jadi, mengapa yoga asana penting? Karena yoga asana penting dalam meditasi karena menjadikan tubuh stabil dan nyaman, melancarkan aliran energi dan pernapasan, menenangkan pikiran karena tubuh menjadi rileks, serta menghilangkan tegang dan rasa nyeri pada tubuh dan menenangkan pikiran. Karena sudah selesai menjawab 10 soal, jadi kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu penjelasan Widhisrada atau salah satu bagian dari Pancasrada. Jadi pertama, kita harus mengetahui dulu apa sih itu Pancasrada. Jadi Pancasrada adalah 5 keyakinan dasar dalam agama Hindu. Jadi Pancasrada itu berasal dari 2 kata, yaitu Panca yang artinya 5 dan Srada yang artinya keyakinan atau kepercayaan. Jadi Pancasrada adalah 5 pokok kepercayaan yang menjadi landasan spiritual umat Hindu. Nah, ini merupakan bagian-bagian Pancasrada, mana yang pertama ada percaya dengan adanya Tuhan atau Widhisrada, di mana keyakinan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu percaya dengan adanya Atman atau Atmansrada. Di sini keyakinan bahwa setiap makhluk hidup terdapat jiwa atau roh yang disebut Atman. Ketiga ada percaya dengan adanya Karmapala atau Karmapalesrada, mana keyakinan bahwa setiap perbuatan karma akan menghasilkan akibat atau pala berdasarkan dari karma. Kalau karmanya baik, pala juga akan baik. Namun jika karmanya buruk, pala juga akan buruk. Yang keempat ada percaya dengan adanya Punarbawa atau Punarbawa Srada, mana keyakinan tentang adanya siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali atau reinkarnasi. Yang terakhir yaitu percaya dengan adanya moksa atau moksa Srada, mana keyakinan bahwa tujuan akhir kehidupan adalah mencapai moksa, yaitu pembebasan dari siklus samsara dan bersatunya Atman dengan Brahman. Lanjut, kita masuk ke Widhisrada. Itu penerapan Widhisrada dalam kehidupan sehari-hari dapat dimulai dari mempelajari ilmu tentang ketuhanan atau Brahman Widya, yang menjadi langkah awal untuk semakin percaya akan adanya Tuhan. Keyakinan tentang kebenaran adanya ide Sang Yang Widi dapat dilakukan melalui ajaran Tripramana. Tripramana berasal dari 2 kata, yaitu Tri yang artinya 3 dan Pramana yang artinya sumber pengetahuan yang sah atau cara memperoleh pengetahuan yang benar. Jadi Tripramana adalah 3 cara atau alat utama dalam agama Hindu untuk mendapatkan pengetahuan yang benar tentang Tuhan, Brahman, diri sendiri, Atman, alam semesta, dan ajaran Dharma. Jadi kita masuk ke Tripramana. Tripramana. Ini merupakan bagian Tripramana, di mana bagian yang pertama yaitu Pratyaksa Pramana, di mana Pratyaksa Pramana ini adalah pengetahuan yang dapat diperoleh melalui pengamatan langsung dengan panca indera, melalui mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit,
Seperti kita merasakan api, kita merasakan sesuatu yang bisa kita rasakan lewat sentuhan, bisa kita lihat lewat mata. Contohnya yaitu melihat api yang bisa memberikan pengetahuan bahwa api itu panas. Yang kedua yaitu anumana pramana. Itu pengetahuan yang dapat diperoleh melalui proses berpikir logis berdasarkan tanda-tanda atau gejala tertentu. Contohnya yaitu ketika kita melihat asap dari kejauhan, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa ada api atau sumber api yang berasal dari sumber asap tersebut. Yang terakhir yaitu ada sabda pramana, di mana sabda pramana adalah pengetahuan yang diperoleh dari ajaran-ajaran suci atau sumber yang terpercaya, seperti kitab suci dan ajaran para resi, orang suci. Jadi contohnya yaitu dengan mempelajari ajaran dari kitab-kitab suci seperti Weda, Upanishad, Ityasa, seperti Mahabharata dan Ramayana, dan Purana. Ini kita lanjut. Jadi ketiga pramana tersebut tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus digunakan bersama-sama dalam keseharian untuk mengambil keputusan, memperkuat kepercayaan, dan tindakan dengan benar. Jadi tripramana ini dapat dilakukan di kehidupan sehari-hari. Jadi dengan melakukan tiga tripramana ini di dalam kehidupan sehari-hari bisa digunakan untuk mengambil keputusan, memperkuat kepercayaan, dan bertindak dengan benar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, tripramana yang merupakan tiga cara atau alat utama untuk memperoleh pengetahuan yang benar, yaitu pratyaksa pramana, anumana pramana, dan sabda pramana, yang digunakan untuk memperkuat pemahaman tentang Widhisrada atau percaya dengan adanya Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa, sehingga dapat membantu umat Hindu mengamati dunia dengan lebih baik dan bijak, serta dapat membantu umat Hindu untuk menarik kesimpulan dari berbagai pengalaman yang didapatkan dari melakukan penerapan tripramana di kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Untuk itu saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.